Pemirsa, pasca aksi unjuk rasa Jasa Marga mengucurkan anggaran 80 miliar rupiah untuk memperbaiki gerbang tol yang rusak. Kementerian Dalam Negeri menunda semua izin keluar negeri untuk para kepala daerah. Pakar genosida dunia menerbitkan resolusi yang menyatakan tindakan Israel di Gaza merupakan genosida. Baik pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Rosalin Chu. Pemirsa, inilah Prime Market Highlights. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pemerintah akan selalu melindungi dan membela hak-hak keadilannya. Dalam kunjungannya menjenguk masyarakat dan anggota Polri korban aksi unjuk rasa di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, Presiden kembali menyampaikan keprihatinan atas tindakan anarkis yang terjadi di sejumlah daerah. Menurut Presiden, aksi anarki justru dapat merugikan masyarakat luas. Secara khusus, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program pemerintah diarahkan untuk membela rakyat kecil. Komitmen kuatnya selalu mengedepankan program-program untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Presiden dengan nada tegas siap menghadapi mafia yang bisa merongsong kesejahteraan masyarakat serta memberantas korupsi tanpa kompromi. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Saya dipilih oleh rakyat. Saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Ya, sementara itu pemirsa, untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kalangan Serikat Pekerja mendorong upaya percepatan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang dinilai upaya memiskinkan koruptor. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, 4 asosiasi Serikat Pekerja sepakat untuk mendorong terwujudnya undang-undang perampasan aset hingga reformasi pajak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menegaskan Presiden Prabowo sangat mendukung dibahasnya rancangan undang-undang perampasan aset yang bisa langsung diberlakukan terhadap para koruptor. Said menilai RUU perampasan aset bisa jadi senjata untuk pencegahan praktik korupsi. Hal ini akan menjadi efek jera terhadap para pelaku korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Ya, berikutnya pemirsa, sejumlah tokoh agama menyerukan perdamaian bagi Indonesia. Para tokoh agama mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga keutuhan NKRI. Sejumlah tokoh agama mendatangi Istana Kepresidenan, diantaranya Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Pendeta Jaki Manuputi, dan Hindu Dharma Indonesia Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa. Para tokoh agama ini secara khusus menyerukan perdamaian di tengah dinamika sosial politik bangsa yang terjadi di sejumlah daerah. Ketua PBNU Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Sementara itu Ketua Umum PGI Pendeta Jaki Manuputi mendorong adanya evaluasi soal pajak yang memberatkan rakyat, korupsi hingga perilaku pejabat yang sering pamer di media sosial. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Jasa Marga dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Proses perbaikan puluhan fasilitas umum akan dilakukan secepatnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga mendatangi sejumlah fasilitas umum yang dirusak orang tak dikenal saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah menjadi perhatian serius seperti di halte bus Transjakarta Senayan Bank DKI dan gerbang tol Pejompongan. Selain di kedua lokasi ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan jika sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Kementerian PU siap mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak. Bil paripurna itu diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Seskap untuk segera membantu rehabilitasi seluruh aset bangunan negara yang rusak ringan, berat, dan sedang. Dan beliau disusikan terkhususan di Jakarta, karena Jakarta kan masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya ke Jakarta. Target dari perbaikan ini dipastikan rampung tanggal 7 hingga 10 September mendatang. Seluruh gerbang tol otomatis atau GTO yang melayani pembayaran jalan tol secara elektronik sudah siap digunakan dalam sepekan ke depan. Selain 7 gerbang tol, sebanyak 22 halte bus Transjakarta juga dirusak dengan 6 diantaranya dibakar. Dari Jakarta, Den Helmi, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, PT Jasa Marga Persero Tbk akan mengucurkan anggaran mandiri sekitar 80 miliar rupiah untuk memperbaiki gerbang tol yang rusak akibat aksi demo dan bentrok dengan polisi. Ya, perbaikan tersebut juga dilakukan termasuk untuk 7 gerbang tol yang dibakar. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono memastikan upaya perbaikan sudah masuk ke dalam perencanaan keuangan. Hal yang terpenting menurutnya adalah pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara lebih cepat. Rifan juga mengaku tantangan utama dari perbaikan gerbang tol adalah keberadaan server yang rusak atau diambil massa. Untuk itu perbaikan server akan menjadi fokus agar gerbang tol dapat segera difungsionalkan. Rifan menarget pada 10 September nanti seluruh gerbang tol yang terkena dampak ringan sampai terbakar tersebut bisa kembali fungsional. Semoga tanggal 7 ya, kita sudah siapkan tanggal 7 ini seluruh gerbang tol dengan GTO-nya sudah berfungsi. Jadi sekarang ada 22 GTO, 17 berfungsi dengan tanggal 7 dan tanggal 10 seluruh GTO berfungsi, jadi kembali normal.
Itu dia kalau kita mengacu tadi kepada kerugian yang terjadi kalau dilihat dari Pemprov DKI Jakarta saja perhitungan hingga saat ini hanya untuk kerusakan halte, kemudian infrastruktur, MRT dan lain-lain ini sudah 80 miliar lebih, belum memperhitungkan kota ataupun provinsi lain-lainnya. Ini jadi hal yang cukup disayangkan juga ya, kemarin ada bukan pengalihan isu ya, kita sebut apa ya, jadi masyarakat agak teralihkan. Awalnya demonya mau ke DPR tapi jadi jadi ricuh kemana-mana, bahkan warga serang warga, pajak rakyat yang ditujukan untuk infrastruktur, jadi sekarang kayak masyarakat akhirnya bayar 2 kali lipat juga gitu ya. Ya, karena memang satu hal yang juga tidak bisa kita lupakan dari aksi unjuk rasa kemarin adalah ada penumpang gelap gitu ya, di dalam itu yang kemudian menjadi provokator, sehingga akhirnya masa yang awalnya memang hanya melakukan unjuk rasa, tapi di tengah-tengah ada kemudian aksi bakar-bakaran, merusak fasilitas umum. Nah, ini yang kemudian menjadi satu PR juga, meskipun kita mendukung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, tapi tentunya harus disadari ada oknum-oknum juga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga akhirnya kerugian menjadi harus dirasakan juga oleh masyarakat. Tapi ya kita harapkan ke depannya tentunya apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat ini didengarkan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menunda semua izin keluar negeri untuk para kepala daerah. Ya, hal ini untuk merespon aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah selama hampir sepekan pada akhir Agustus 2025. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, langkah ini diperlukan agar seluruh kepala daerah bisa mengendalikan situasi bersama terkait dengan isu keamanan di daerah masing-masing. Selain menunda keberangkatan ke luar negeri, Tito juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak melakukan kegiatan yang bentuknya seremonial serta tidak memamerkan atau flexing kekayaan di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Tito menekankan pentingnya pola hidup sederhana bagi pejabat daerah, menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pejabat yang dinilai tidak empati dengan memamerkan kekayaan di media sosial. Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi dengan musik-musik seperti pesta. Ya, di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Kemudian juga termasuk flexing, jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Ya, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, dan perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus. Pemerintah didesak untuk segera melakukan koreksi kebijakan ekonomi secara konkret menyusul gelombang unjuk rasa dan keresahan publik yang meluas. Sejumlah kalangan khawatir jika kebijakan fiskal dan belanja negara tak segera dikoreksi dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan ekonomi secara konkret menyusul gelombang unjuk rasa dan kekerasan publik yang meluas. Kebijakan fiskal dan alokasi belanja negara dinilai tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah bawah dan justru membebani keuangan negara. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal, ada 3 langkah koreksi mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah untuk meredam ketidakpuasan publik. Membatalkan kebijakan pajak di tingkat pusat dan daerah yang memberatkan kelompok menengah bawah, merevisi pemotongan transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak baru, serta mengubah strategi belanja negara yang dinilai tidak produktif seperti fasilitas pejabat atau pembentukan lembaga baru. Nah, oleh karena itu, KOR ingin menyampaikan atau meminta agar para pejabat publik dan elit politik untuk peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pada saat sekarang dan melakukan langkah-langkah koreksi yang konkret. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyoroti porsi belanja modal yang lebih kecil dibandingkan belanja rutin seperti gaji pegawai dan pembayaran utang.
Esther mendesak agar anggaran untuk penambahan pejabat, pembentukan lembaga baru, hingga belanja militer segera dipangkas. Dana tersebut lebih tepat dialihkan ke sektorial penyerap tenaga kerja. Anggaran untuk penambahan pejabat pemerintah, anggota DPR, dan belanja militer itu lebih baik digunakan ya saat ini untuk sektorial dan penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Boleh untuk kedepannya gitu ya, nambah sarana prasarana militer, boleh. Tapi saat ini yang urgent itu penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Para ekonom khawatir jika kebijakan fiskal dan belanja negara tidak segera dikoreksi, jurang ketimpangan akan semakin melebar dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah menyiapkan berbagai program konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik pada semester 2 2025. Pemerintah optimistis beragam insentif yang diberikan mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Pemerintah menyiapkan berbagai program konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik pada semester 2 2025. Beragam stimulus yang digelontorkan pemerintah dipastikan akan langsung menyentuh kebutuhan rakyat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto menyebut beragam stimulus yang akan digelontorkan hingga akhir tahun, diantaranya kredit investasi padat karya untuk revitalisasi mesin produksi, peningkatan target fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP menjadi 350.000 unit, implementasi kredit program perumahan dan perpanjangan PPN DTP 100% untuk pembelian rumah di semester 2, hingga diskon tarif transportasi jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Nah, seluruh program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat atau di rakyat secara langsung sambil menjaga konsumsi domestik. Dengan berbagai stimulus tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun ini mampu terwujud. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil atau Menengah atau Aku Mandiri ini menyambut baik langkah strategis pemerintah menstabilkan ekonomi pasca kerusuhan aksi demonstrasi. Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Aku Mandiri, Hermawati Setiorini berharap kondisi ekonomi Indonesia bisa tenang dan bangkit, di mana imbas dari aksi demonstrasi banyak pelaku usaha yang mengalami kehilangan pendapatan. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi gejolak dinamika global dan ekonomi perlu didukung 100%. Pasalnya dengan situasi yang kondusif, ekonomi bisa berjalan dengan stabil. Berharap
Pak Prabowo benar-benar bisa memulihkan ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Ini benar-benar teman-teman di UMKM anggota aja sudah posisinya udah ngeluh gitu. Mereka nggak bisa jualan gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan masukan yang misalnya warga sekitarnya saja beli. Nah itu kecuali apalagi maaf nih, nggak cuma pelaku usaha kecil, yang menengah pun karena mereka di restoran gitu, di mall, mereka kan sekarang pada menghindar untuk ke tempat-tempat ramai itu. Nah itu saya berharap sekali Pak Prabowo bisa, pemerintah ya khususnya, nggak cuma Pak Prabowo ini, karena seluruh lapisan pemimpin kebijakan yang membuat kebijakan baik DPR gitu, baik MPR, baik pimpinan di kementerian masing-masing untuk berbenah diri, menyembuhkan luka dari rakyat Indonesia khususnya yang berdampak kepada. Ya, kalau melihat sejumlah informasi tadi begitu ya, Ca, ini bisa saya simpulkan begitu ya, opini saya adalah kenapa kemudian pemerintah baru merespon kebijakan-kebijakan yang tadinya dianggap merugikan rakyat untuk kemudian dihentikan, pergi ke luar negeri, pajak kemudian tidak dinaikkan, ini hanya dilakukan ketika masyarakat sudah melakukan demonstrasi ataupun unjuk rasa. Apalagi kemudian tadi ada instruksi dari Mendagri untuk kemudian pejabat tidak flexing. Apakah kemudian harus selalu seperti ini, harus selalu huru-hara seperti ini, baru kemudian diingatkan, kemudian kebijakan juga baru dibenahi. Nah ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah terutama ataupun para perumus kebijakan atau undang-undang dari sisi DPR RI, agar kemudian ya tidak perlu menunggu situasi menjadi chaos terlebih dahulu untuk kemudian kebijakannya dibenarkan atau dibenahi. Betul, sebenarnya kan ini panggilan pekerjaan, tidak perlu menunggu situasi seperti ini. Namanya saja perwakilan rakyat, rakyatnya lagi kesusahan, yang nggak mungkin lah flexing ya, itu sebenarnya sesuatu yang harusnya nggak perlu nggak perlu diingatkan lagi ya gitu. Tapi tadi kalau ada concern juga terkait dengan usaha-usaha kecil yang kemudian akhirnya terdampak akibat aksi demonstrasi. Ini salah satunya adalah yang ramai sekali seller di TikTok. Ini banyak sekali yang melakukan protes karena ternyata omset yang dihasilkan dari UMKM berjualan di TikTok ini sangat-sangat besar. Nah ini juga mungkin jadi evaluasi untuk pemerintah, selain daripada ternyata aksi ban live di TikTok ini kemarin juga sangat berdampak terhadap UMKM. Tapi juga selain daripada itu ini jadi cerminan bahwa ternyata pelaku UMKM banyak yang sangat menggantungkan pendapatan ini dari satu aplikasi gitu. Jadi mungkin masih perlu ada perluasan platform-platform lainnya untuk kemudian meningkatkan daya saing dan operasional mereka, bukan hanya terpusat di salah satu atau salah dua aplikasi gitu ya. Ya baik, kita harapkan itu menjadi catatan kita bersama, dan kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah menggencarkan program pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah akan terus menggencarkan program pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Keberlanjutan program pasar murah perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan menekan laju inflasi. Pemerintah akan terus menggencarkan program pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Pemerintah mengklaim program pasar murah menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan inflasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, keberlanjutan program pasar murah perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tito meminta seluruh kepala daerah untuk lebih aktif melaksanakan program pasar murah. Dukungan pemerintah daerah diakui menjadi kunci agar program stabilisasi harga pangan berjalan optimal dan tepat sasaran. Andil inflasi, deflasi, kelompok makan minuman terutama memang harga tomat. Kita memang harga tomat agak turun. Kemudian cabai rawit, ya itu juga menjadi penurun inflasi. Tapi yang masih perlu kita hati-hati adalah bawang merah dan juga beras. Meskipun beras sudah banyak daerah yang jumlah kabupaten kotanya menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan pada Agustus 2025 sebesar 2,31%. Angka ini turun dari inflasi Juli 2025 yang mencapai 2,37%. Inflasi Agustus disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dengan inflasi sebesar 3,99 dengan andil inflasi 1,14. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, harga pangan mayoritas turun pada perdagangan Selasa. Ya, cabai rawit merah mengalami penurunan harga paling dalam, yakni 6,7% menjadi Rp42.443 per kilogram.
Rata-rata harga pangan mayoritas turun pada perdagangan Selasa. Di panel harga pangan pada laman Badan Pangan Nasional, sebanyak 15 komoditas mengalami penurunan harga dan 1 komoditas lainnya naik. Jika dilihat dari presentasenya, cabai rawit merah mengalami penurunan harga paling dalam yakni 6,7% menjadi Rp42.443 per kilogram. Kemudian harga bawang merah anjlok 5,47% menjadi Rp43.503 per kilogram. Di sisi lain, harga daging sapi murni dilaporkan lebih mahal 0,56% menjadi Rp135.842 per kilogram. Sementara itu, Bappenas mencatat bahwa penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan telah mencapai 303.187 ton atau setara 20,21% per 1 September 2025. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencatat surplus sekitar 3,7 juta ton. Peningkatan produksi ini ditopang oleh meluasnya luas panen padi yang kini mencapai 10,22 juta hektar. Laporan Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencatat surplus sekitar 3,7 juta ton. Temuan ini memperkirakan produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang pada periode yang sama diperkirakan sebesar 27,3 juta ton. Peningkatan produksi ini ditopang oleh meluasnya luas panen padi yang kini mencapai 10,22 juta hektar, naik 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 9,13 juta hektar. Potensi produksi beras sepanjang Agustus hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 9,11 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,36 juta ton atau 4,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. BPS meyakini tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun seiring dengan musim tanam kedua dan ketiga yang sedang berjalan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Israel kembali menyerang wilayah kamp pengungsi di Gaza dan menewaskan 31 warga pada Senin sore kemarin. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Israel kembali menyerang wilayah kamp pengungsi di Gaza dan menewaskan 31 warga pada Senin sore kemarin. Dari 31 korban tewas tersebut, setengahnya merupakan perempuan dan juga anak-anak. Sebuah serangan udara militer Israel menghantam sebuah kamp pengungsi di dekat rumah sakit Al-Aqsa di Gaza pada Senin sore waktu setempat. Akibat serangan itu, 31 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Sedikitnya 1 pengungsi yang meninggal dunia dan 4 orang yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Dari 31 orang korban tewas dalam serangan Israel Senin kemarin, lebih dari setengahnya merupakan perempuan dan anak-anak. Dari sejumlah serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel, sampai dengan saat ini, banyak dari target merupakan kamp pengungsi, terutama kamp yang berlokasi di pinggiran kota dan di kamp pengungsi Jabalia. Militer Israel juga mendesak ratusan ribu warga Palestina yang masih berada di wilayah Gaza untuk mengungsi ke selatan. Namun demikian, warga Palestina mengaku tidak yakin masih ada tempat yang aman di Gaza. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pakar genosida dunia menerbitkan resolusi yang menyatakan tindakan Israel di Gaza merupakan genosida. Namun Israel menolak klaim tersebut dan menyebut apa yang mereka lakukan di Gaza merupakan tindakan pembelaan diri. Asosiasi akademis terbesar di dunia yang terdiri dari pakar-pakar genosida telah mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa kriteria hukum telah terpenuhi untuk menetapkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Resolusi tersebut disahkan oleh Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida, International Association of Genocide Scholars, setelah 86% dari 500 anggotanya memberikan suara menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Israel di Gaza
telah memenuhi definisi hukum yang tercantum dalam pasal 2 Konvensi PBB tahun 1948 tentang genosida. Resolusi setebal 3 halaman tersebut menyerukan Israel untuk segera menghentikan semua tindakan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza. Resolusi itu juga menyatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel yang memicu perang juga merupakan kejahatan internasional. Namun Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pernyataan IAGS memalukan dan hanya didasarkan pada kampanye kebohongan yang disebarkan oleh Hamas. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut apa yang dilakukan di Gaza merupakan tindakan pembelaan diri. Berbagai sumber ada di channel. Presiden China Xi Jinping bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin di sela KTT SCO di Tianjin, China. Xi dan Putin membahas terkait perundingan Rusia dan Amerika Serikat terkait pengakhiran perang di Ukraina. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Tianjin, China pada hari Minggu lalu. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia karena SCO dipandang sebagai wadah alternatif bagi negara-negara Eurasia untuk menandingi blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Xi Jinping dan Putin yang menyebut hubungan mereka sebagai kemitraan tanpa batas berdiskusi mengenai pertemuan terbaru Putin dengan Donald Trump untuk pengakhiran perang. KTT SCO tahun ini menjadi yang terbesar sejak blok ini berdiri pada 2001. Diikuti 10 negara anggota dan 16 negara mitra serta pengamat termasuk Indonesia. Selain bertemu dengan Putin, Xi Jinping secara pribadi menyambut sejumlah pemimpin negara-negara di dunia, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam sambutannya, Xi Jinping menekankan SCO telah menjadi kekuatan penting dalam mendorong tatanan internasional baru di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif masuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Karena itu, pertemuan Xi Jinping dengan Narendra Modi menarik perhatian karena berlangsung hanya beberapa hari setelah Trump memberlakukan tarif 50% pada barang India terkait impor minyak India dari Rusia. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, perekonomian Turki tumbuh melampaui ekspektasi pada kuartal kedua tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,8% secara tahunan, lebih tinggi dari perkiraan sejumlah ekonom. Menurut data Badan Pusat Statistik Turki, produk domestik bruto negara itu juga naik 1,6% secara kuartalan pada periode yang sama. Sebelumnya ekonomi Turki hanya tumbuh 2,3% secara tahunan pada kuartal pertama 2025. Angka ini menunjukkan percepatan yang cukup signifikan dibandingkan proyeksi pasar yang hanya memperkirakan pertumbuhan maksimal 4,1%. Adapun Bank Sentral Turki diketahui sempat menurunkan suku bunga acuan akhir tahun lalu seiring meredanya inflasi. Namun pengetatan kembali dilakukan pada April meski berlangsung singkat. Langkah kebijakan moneter ini diyakini turut berperan menjaga stabilitas ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pemirsa, Xiaomi mencatat pengiriman 30.000 unit mobil selama 2 bulan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong melonjak tajam hingga 19% pada perdagangan Senin 1 September 2025. Kenaikan ini didorong booming kecerdasan buatan yang memacu pertumbuhan divisi cloud perusahaan teknologi asal China tersebut. Saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong melonjak tajam hingga 19% pada perdagangan Senin. Pendapatan Alibaba pada kuartal terakhir tercatat naik 2% secara tahunan, meski masih di bawah ekspektasi pasar. Namun produk-produk terkait kecerdasan buatan justru mencatatkan pertumbuhan hingga 3 digit. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan tren AI bagi bisnis Alibaba. Divisi komputasi awan atau cloud menjadi sektor yang paling terdampak dari lonjakan permintaan AI. Penjualan divisi ini naik 26%, jauh lebih tinggi dari perkiraan analis. Pertumbuhan ini sekaligus menegaskan cloud sebagai pilar utama bisnis Alibaba ke depan. Di sisi lain, Alibaba juga tengah mengembangkan chip baru yang lebih serbaguna untuk menopang kebutuhan AI.
Perusahaan selama ini mengandalkan pasokan chip dari Nvidia, namun aksesnya semakin terbatas akibat pembatasan ekspor dari Amerika Serikat. Adapun upaya pengembangan chip lokal diyakini menjadi langkah strategis Alibaba untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Berbagai sumber IDX Channel. Xiaomi terus membuktikan ambisinya di industri otomotif dengan berhasil menorehkan pengiriman 30.000 unit mobil secara berturut-turut selama 2 bulan. Pencapaian ini menegaskan posisi Xiaomi sebagai pemain serius di pasar mobil listrik yang tengah tumbuh pesat. Dalam 2 bulan terakhir, Xiaomi berhasil mengirimkan total 30.000 unit mobil setiap bulannya ke konsumen. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak peluncuran mobil pertama mereka, menandakan respon positif pasar terhadap produk mobil listrik Xiaomi yang inovatif dan ramah lingkungan. Mobil-mobil Xiaomi dikenal dengan fitur canggih seperti teknologi pengisian cepat baterai, sistem infotainment modern, dan desain aerodinamis yang mendukung efisiensi energi. Xiaomi juga fokus pada pengalaman pengguna dan layanan purna jual yang prima, memberikan nilai tambah bagi konsumen mobil listrik. Kesuksesan pengiriman mobil ini didukung strategi pemasaran Xiaomi yang agresif dan ekspansi jaringan distribusi yang luas. Xiaomi juga terus berinovasi dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik agar dapat bersaing dengan merek global dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, BMW Motorrad memperkenalkan konsep skuter listrik revolusioner yang membawa visi masa depan berkendara tanpa helm. Skuter ini dirancang dengan teknologi mutakhir untuk memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan futuristik, serta membuka era baru di dunia kendaraan listrik roda 2. BMW Motorrad memperkenalkan konsep skuter listrik revolusioner. Konsep skuter BMW ini mengusung desain aerodinamis dengan rangka ringan dan teknologi baterai canggih yang mampu memberikan jarak tempuh optimal. Terobosan paling mencolok adalah sistem pengenalan helm yang terintegrasi, memungkinkan pengendara berkendara tanpa harus menggunakan helm fisik karena perlindungan otomatis yang disediakan. Sistem inovatif ini memanfaatkan teknologi augmented reality dan sensor kecerdasan buatan untuk menciptakan lapisan pelindung virtual yang melindungi kepala pengendara dari benturan. Pemantauan kondisi pengendara dan lingkungan sekitar juga dilakukan secara real time, meningkatkan aspek keselamatan yang belum pernah ada sebelumnya. Skuter listrik ini dilengkapi fitur pintar seperti kontrol suara, layar digital interaktif, dan konektivitas tinggi dengan ekosistem BMW. Desain ergonomis yang memberikan kenyamanan maksimal bagi pengendara saat pengurangan bobot untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas saat bermanuver. Meski konsep ini futuristik, BMW menghadapi berbagai tantangan regulasi dan kesiapan infrastruktur untuk menerapkan teknologi helm virtual secara luas. Namun langkah inovatif BMW Motorrad ini membuka peluang revolusi dalam industri kendaraan listrik dan keselamatan berkendara di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, TVS kembali menghadirkan inovasi di segmen kendaraan listrik dengan meluncurkan motor listrik terbaru bernama TVS Orbiter. Ya, motor ini membawa teknologi modern dan fitur yang menarik untuk memenuhi kebutuhan mobilitas urban yang ramah lingkungan dan juga efisien. TVS Orbiter secara resmi diluncurkan dengan harga mulai dari 20 juta rupiah. Motor ini tersedia dalam beberapa varian warna menarik dan siap bersaing di pasar skuter listrik yang semakin berkembang pesat di Asia. Motor listrik TVS Orbiter dibekali baterai lithium-ion dengan kapasitas yang mendukung jarak tempuh hingga 80 km dalam sekali pengisian. Dengan kecepatan maksimum mencapai 50 km per jam, motor ini cocok untuk mobilitas perkotaan yang cepat, efisien, dan hemat energi. Dilengkapi dengan fitur digital panel meter, lampu LED hemat energi, serta suspensi yang nyaman, TVS Orbiter berjanji memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Desain ergonomis dan bobot yang ringan menambah kemudahan pengendalian di lalu lintas padat. TVS berharap Orbiter dapat menarik minat konsumen muda dan profesional di kota-kota besar yang mencari alternatif transportasi ramah lingkungan. Motor listrik ini juga menjadi bagian dari strategi TVS memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Realman Robotics melangkah maju dalam revolusi robotik dengan meresmikan pusat pelatihan data robotik di Beijing.
Fasilitas seluas 3.000 meter persegi ini dirancang untuk mempercepat riset, pengembangan, dan komersialisasi robot humanoid berbasis kecerdasan buatan. Realman Robotics melangkah maju dalam revolusi robotik dengan meresmikan pusat pelatihan data robotik di Beijing. Pusat pelatihan ini terbagi menjadi zona pelatihan dan zona aplikasi dengan 108 robot beragam jenis seperti lengan robotik ganda, humanoid bermobilitas roda, drone robot, dan robot berkaki 4 yang sudah dikerahkan. Untuk menjamin kualitas data, disiapkan 10 lingkungan simulasi nyata, termasuk perawatan lansia, operasi khusus, retail baru, perakitan otomotif, dan catering pintar. Pusat ini mengumpulkan lebih dari 1 juta titik data berkualitas tinggi setiap tahun untuk melatih model AI canggih. Data yang dihasilkan meliputi berbagai kondisi operasional nyata demi menjembatani kesenjangan antara simulasi dan kondisi lapangan, sekaligus menyediakan standar data untuk percepatan pengembangan robot humanoid. Tantangan besar yang dihadapi robot sebelum diadopsi luas adalah kemampuan operasional, generalisasi kondisi, dan efisiensi biaya. Realman menghadirkan pipeline data lengkap dari pengumpulan, pelatihan, validasi, hingga penggunaan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mempercepat robot semi-humanoids untuk masuk ke kehidupan sehari-hari dan industri. Pusat ini juga menjadi wadah kolaborasi antara industri dan akademisi, menggalang sumber daya ekosistem teknologi dan mendorong budaya berbagi data serta inovasi bersama. Target Realman adalah mempercepat komersialisasi robot humanoid dengan kemampuan adaptasi tinggi untuk berbagai sektor kehidupan dan bisnis. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, untuk pertama kalinya Huawei menggeser Apple sebagai penguasa pasar smartwatch dunia pada kuartal kedua tahun 2025. Ya, diikuti Xiaomi yang juga menunjukkan pertumbuhan luar biasa. Persaingan di industri wearable global semakin dinamis dan menandai era baru bagi para pemain teknologi. Untuk pertama kalinya, Huawei menggeser Apple sebagai penguasa pasar smartwatch dunia. Data terbaru menunjukkan Huawei menguasai pasar smartwatch global dengan pangsa mencapai sekitar 16%, naik signifikan dari sebelumnya 10%. Keberhasilan Huawei didukung oleh kekuatan ekosistem Harmony OS, serta popularitas produk seperti Watch GT dan Watch Fit, terutama di pasar domestik China yang mendapat subsidi pemerintah. Xiaomi menempati posisi kedua dengan pertumbuhan pesat terutama dari produk entry level dan segmen menengah dengan seri Redmi Watch dan Smart Band. Sementara Apple harus puas di posisi ketiga dengan pangsa pasar 15,5% meski mencatat kenaikan pengiriman. Tekanan kompetitif dari produsen China menjadi faktor utama pergeseran ini. Pasar wearable global termasuk smartwatch dan smart band tumbuh sekitar 8 hingga 10% secara tahunan pada 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya adopsi perangkat dengan fitur kesehatan canggih, konektivitas seluler mandiri, dan pertumbuhan signifikan di pasar China yang mendorong lonjakan penjualan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Royan dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.